Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridai dan memberikan taufik kepada kita agar dapat menata amal kehidupan kita lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah berikan petunjuk, hidayah kepada hamba-hamba yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertaubat dan menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang dasar, awal, pengantar, pemahaman tentang ibadah puasa yang dengan itu memberikan gambaran kepada kita betapa penting dan istimewanya ibadah Ramadan yang akan kita tunaikan atau juga akan kita lalui. Yang kedua, menghadirkan motivasi kuat kepada kita agar serius, sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah siam Ramadan itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga di antara sekian banyak pembahasan, memahamkan kepada kita mengapa kita mesti menunaikan ibadah puasa ini. Sehingga dengan pemahaman ini, kita bisa menunaikan ibadah ini dengan baik, mengerti mengapa harus dilakukan, sehingga terjawab rasa penasaran, juga hal-hal yang ditanyakan barangkali oleh akal pikiran kita. Pun demikian, yang paling penting adalah bagaimana dengan ibadah ini kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas pengantar ibadah Ramadan dari satu pertanyaan, mengapa kita mesti berpuasa? Mengapa kita mesti berpuasa? Dari pertanyaan ini nanti akan terjawab beberapa hal yang sangat istimewa, baik langsung dijawab oleh Al-Quran, pun demikian kita akan temukan melalui penalaran akal pikiran kita yang menyadari sesungguhnya di balik ibadah ini ada manfaat besar bagi kehidupan kita semua. Baik, kita akan langsung saja pada pembahasan di kesempatan kali ini. Mengapa kita mesti berpuasa? Saya tuliskan dulu ya. Mengapa berpuasa? Kita telah mendapati informasi bahwa saat Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah itu, beliau dapati umat Yahudi di masa itu telah menunaikan puasa Asyura. Seperti yang pernah juga saya jelaskan dan juga telah banyak mungkin kita dapati informasinya baik melalui bacaan ataupun kajian-kajian lainnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta umat Islam pada saat itu untuk berpuasa dengan tujuan-tujuan seperti yang telah saya sampaikan, baik untuk adaptasi secara sosial, juga untuk menunjukkan kesan kebenaran, sisi benar dari syariat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya dipertahankan dan kemudian diteruskan dengan mengimani syariat Nabi Muhammad SAW. Ada kesan yang sangat dalam seperti pernah saya uraikan bahwa Rasulullah SAW ingin memberikan petunjuk, penguat dan penegas bahwa ini ada syariat yang benar yang Anda masih kerjakan. Lalu kalau ada yang Anda tahu benarnya, kenapa kemudian harus mengambil sesuatu yang salah atau menyimpang dari apa yang telah Nabi Musa tunjukkan sebelumnya? Lantas, ini semua juga melahirkan respon yang menarik dari kalangan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dari awalnya yang menerima, baik, tenang, namun kemudian muncul sifat dan sikap yang saya pernah sampaikan terwariskan oleh genealogi sebelum-sebelumnya, yang lantas kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk menyoal risalah Nabi Muhammad SAW.
bahwa ini seperti sholatnya ikut menghadap ke Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian dibantah dengan turunnya Quran surah kedua ayat 144, dan puasa pun kemudian disoal juga bahwa ini ikut-ikutan syariatnya kepada apa yang telah dikerjakan oleh mereka pada saat itu. Maka Allah menurunkan yang lebih istimewa sekaligus menegaskan kebenaran risalah di masa lalu yang sesungguhnya itu dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dahsyatnya dalam pelestarian ini Allah menyempurnakan dengan berbagai keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapati di masa-masa sebelumnya. Hal yang tadi diuraikan, segala keistimewaan, penyempurna, berbagai hal yang dapat memberikan manfaat-manfaat, diturunkan kemudian seluruh makna itu dalam satu ayat saja dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Waktu turunnya ayat ini, seperti pernah saya uraikan, memberikan isyarat kepada tarhib Ramadan, karena diturunkan kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaannya, seperti pernah diuraikan. Namun, secara spesifik ayat ini memberikan alasan. Satu, dalam tinjauan spiritual. Yang kedua, juga tinjauan akal. Secara logis dijelaskan kepada kita melalui isyarat-isyarat Rabbaniyah, mengapa kita mesti berpuasa. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus sebulan penuh di bulan Ramadan itu? Apa alasan dia? Secara spiritual apa? Secara logika apa? Secara fisikal juga apa? Apa manfaatnya untuk kita semua? Nah, itu terjawab, Masya Allah, dalam satu ayat utama ini. Baik, yang pertama, yang penting kemudian kita harus pahami sebagai dasar pemahaman. Kan kalau di turunan kerangka pengetahuan itu seperti pernah saya sampaikan, ada dasarnya kan ontologis yang paling awal. Kemudian nanti ada epistemologi. Baru kemudian aksiologi, kan? Dari pemikiran dasarnya apa? Kan kalau Anda membuat karya ilmiah suka ada dasar pemikiran kan? Dan ada rumusan masalah itu kan di kerangka-kerangka itu. Nah, sama juga dalam berpikir juga ada tahapan-tahapan yang kemudian mesti kita jaga itu. Nah, dengan penjagaan terhadap tahapan-tahapan ini, maka sempurna cara berpikir kita dan menutup celah-celah kemudian untuk disoal. Nah, yang penting dan terbawa dalam kehidupan kita, aspek-aspek kehidupan ini nanti tidak akan lepas dari memenuhi seluruh bagian dalam diri kita sebagai manusia seutuhnya. Dan pernah saya uraikan di awal jumpa sekali dalam pertemuan kajian Mira saat membahas tentang pengantar bab akidah itu. Dari 62 video, ya 62 video, kalau Anda mengurut ke awal-awalnya itu, Anda akan temukan ya dari anatomi manusia itu. Yang saya bahas bukan anatomi biologis secara fisikal, ya, tapi keseluruhan dari diri manusia yang membentuk manusia seutuhnya. Masih ingat ya? Manusia disebut dengan manusia bila terpenuhi 3 unsur pokok ya yang menyusun kemanusiaannya, yaitu ada unsur fisiknya, ada unsur akalnya, kan? Kemudian ada unsur rohnya, jasmani, aklani, rohani. 3 bagian ini. Dan seluruh aktivitas manusia sejatinya adalah mengoptimalkan 3 bagian ini. Semuanya. Baik itu memenuhi kebutuhan nutrisi misalnya, kita mesti memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Karena itu kan Anda, saya, kita pada umumnya beraktivitas, bekerja. Ada orang bekerja keluar gelap, pulang gelap. Bahkan saat kita kajian saat ini, boleh jadi sekian banyak orang sudah berangkat beraktivitas, bekerja. Bila ditanyakan, untuk apa Anda bekerja? Memenuhi kebutuhan ini. Minimal untuk makan, kan? Fisik Anda tidak mendapatkan asupannya, nutrisinya, proteinnya, karbohidratnya, bisa lemas, tidak bisa menunaikan fungsi kehidupan dengan baik karena ini organ terluar, kan? Nah, kemudian akal juga sama, dia butuh nutrisi berupa pengetahuan. Kalau ini materi-materi ya yang dikonsumsi, ini pun sama, punya materinya sendiri. Bacaan, meluaskan literasi, gitu kan? Diskusi, argumentasi, analisis dan sebagainya, itu menu bagi akal. Bila tidak mendapatkan asupannya, maka berbahaya juga. Ya, ada bagian saraf-saraf tertentu, ada bagian
ya yang merekonstruksi atau mengkonstruksikan satu pemikiran tertentu tidak bisa berkembang, lemah. Lemah akal berbahaya, dan lebih bahaya dibandingkan lemah fisik. Fisiknya kuat tapi akalnya lemah. Itu bisa digerakkan ya oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerakkan fisik pada sesuatu yang lebih membahayakan. Ya, seperti akal pun membutuhkan menunya, nutrisinya, makanannya berupa ilmu pengetahuan. Fisik juga butuh nutrisi makanan yang kita konsumsi dalam menu harian. Roh juga itu membutuhkan asupannya. Dan ini tingkat yang paling tinggi. Karena roh itu menggerakkan seluruh bagian, baik di akal ataupun di fisik. Jadi kalau Anda begitu kuat bekerja, mencari berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan fisik, bahkan sekolah tinggi-tinggi untuk memenuhi kebutuhan akal, tersusun secara sistematis, maka seharusnya ini perhatiannya, aspek roh, lebih dibandingkan pada akal dan fisik. Karena ini yang menggerakkan akal dan fisik. Ya, semua hal yang diinstruksikan oleh roh diikat oleh akal, diteruskan kepada fisik. Sumbernya dari sini. Jadi kalau ini bermasalah, ini pun semua akan bermasalah. Ya, terkena penyakit roh dalam hati, ya rohnya baik, di hati bermasalah. Kan ini seperti pernah saya sampaikan, adanya di nafas, di jiwa. Ya, ini nanti ketika masuk ke dalam fisik itu menyatu, berada dalam nafas kan. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas, nafas. Jadi unsur kehidupannya, ini unsur kehidupan, nggak ada ini nggak hidup. Ya, awas hati-hati, akal nggak hidup, fisik nggak hidup. Ya, ini tidak berfungsi, masih hidup. Ya, tapi nanti mendekati hewan. Awas, ulaika kal an'am balhum adall. Karena perbedaan manusia dengan hewan itu pada akalnya. Baik ya, ini ada persoalan, tapi ini masih ada, masih berkehidupan. Ya, dan ini kuncinya. Ini ada di nafas, karena itu tanda kehidupannya ada di sini. Bisa bernafas, ada bagian tanda kehidupan, bukan sekedar tanda kehidupan, tapi di sini ada generator kehidupan yang menggerakkan semua hal. Ya, ada berbagai karakter di sini. Ya, taqwa wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini Anda nanti silahkan rujuk kembali ke kajian kami, kita semua, ya, tentang bab akidah itu ketika saya menerangkan awal urutan ini. Insya Allah akan lebih detail, sehingga tidak perlu saya mengulang lebih dalam lagi. Tapi penting saya tegaskan hari ini, di kesempatan ini, karena nanti ada korelasi terkait dengan apa yang akan kita bahas. Ya. Nah, ini puncaknya ada di sini, dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Ya, di setiap materi itu kan ada inti. Kalau di kimia kan ada atom, gitu kan? Nah, nanti ada proton, ada elektron, dan sebagainya, dan semua saling berpadu. Saya sering katakan, aliran listrik itu tidak akan pernah bisa muncul kalau nggak ada kutub positif dan negatifnya. Ya kan? Baterai itu ada positif, ada negatif. Ya, ketika dihubungkan keduanya, baru melahirkan satu aliran. Ya, walaupun nanti ada hambatan dan macam-macam, kan ada hukum Ohmnya itu di situ, di fisika itu. Ya, sama kalau dibawa ke pendekatan ini juga, itu kan miniatur ya, dari gambaran-gambaran atau citra pemaknaan dalam kehidupan itu akan ditampakkan. Semua hal yang diturunkan ya dari keterangan-keterangan dalam syariat, dalam agama, secara singkatnya di Al-Quran dengan Sunnah, itu kalau kita mau gali, semua pancarannya akan didapatkan dari semua cabang pengetahuan. Semua akan nyambung, ya, karena bersumber dari zat, dari pencipta yang satu, yang tunggal, yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali ke sini ya. Nah, jadi ini intinya ada di sini nih. Ya, semua karakter-karakter kebaikan dalam bahasa kekinian itu disebut dengan karakter moral namanya. Ya, karakter moral. Dan karakter moral tertinggi itu akhlak. Ya. Bahkan puncak tertinggi dari Nabi SAW, misi beliau diutus, nah ini untuk menyempurnakan ini. Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlaq. Ini puncak tertingginya ini, karena ini yang menggerakkan ini semua nih. Ya, pengetahuan pintar, bagus, banyak informasi didapatkan, tapi ininya buruk nih. Ya. Karakter moralnya buruk, maka ini berbahaya nanti. Dan saya pernah sampaikan, ya, orang kalau tidak matang pengetahuannya, sedikit saja, mencurinya sedikit. Tapi kalau ininya matang nih, ya, ilmunya banyak, bisa mengerjakan ini dan itu, ahli digital, ahli ini, ahli itu, tapi karakter moralnya buruk. Ya, maka ilmu ini hanya akan dikelola kemudian untuk mengarahkan fisik, melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Dan ini ngambilnya lebih banyak ini. Ya, ini hati-hati, bahaya itu ya. Makanya kan dalam hukum itu istilahnya suka dibedakan. Yang ini pencuri, yang ini
korupsi misalnya, koruptor, padahal sama-sama mencuri juga, substansinya mencuri. Ya, nah ini persoalan gitu teman-teman sekalian. Ya, saya tidak akan melebar terlalu jauh kembali ke sini. Nah, ini inti kita ada di sini nih. Dan fujur itu sering saya sampaikan, ini katalis ke sini untuk mempercepat ini naik. Katalis kan mempercepat sesuatu supaya naik gitu kan. Nah, ini pernah saya terangkan ya. Ini asalnya ini ada di sini. Jadi dalam kehidupan kita mencoba memenuhi menu ini, fisik, akal juga harus terpenuhi, roh juga harus terpenuhi. Nah, ini punya menunya sendiri. Di sini kemudian peran agama itu muncul untuk memberikan bimbingan kepada roh, ya, supaya dengan bimbingan pedoman itu bisa sempurna bagaimana mensupport kepada akal dan fisik, sehingga jadilah manusia yang seutuhnya, manusia paripurna, manusia yang ideal. Itu yang memudahkan tugas kemudian sebagai khalifah di bumi bisa dijalankan dan ibadah bisa maksimal. Karena itu terkait berkelindan. Kenapa kita diminta ibadah? Untuk memaksimalkan fungsi kehidupan kita di dunia. Karena itu ketika dipanggil ibadah, selalu tujuannya itu falah. Supaya ini bisa meningkat karakter moralnya. Supaya takwanya bisa naik gitu kan. Dan seterusnya. Dan disinilah kemudian kita temukan. Karena untuk memaksimalkan ini, itu harus memenuhi menu nutrisi yang terkait dengan roh, dengan rohani kita. Dan gak ada yang lain, menu roh itu adalah ibadah. Ya. Gak ada yang lain. Kalau ini menunya sudah Anda tahu, saya tahu, kita tahu makanan yang kita konsumsi, ini pengetahuan seperti tadi saya uraikan, ini roh, kan? Ini menunya ada pada ini, ada ibadah. Ya, itu yang disebut dengan konsepsi dalam keagamaan itu. Karena itu pada dasarnya, pada fitrahnya, semua manusia itu butuh beragama. Ya, karena apa? Karena agama itu menu bagi roh, tinggal mencari mana menu yang benar. Karena kalau makan kan makanannya salah, fisik bisa sakit kan? Kalau belajar salah, akal bisa keliru. Sama roh juga kalau mendapatkan pola atau menu yang keliru, yang salah, yang tidak tepat, ini bisa fatal juga akibatnya. Ya, karena di sini nanti ada banyak hal yang menggerakkan inti kehidupan. Ya, di sini karena sumber roh itu kan ini sumber kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha menghidupkan dan mematikan. Tidak ada awal, tidak ada akhir baginya, dan Dia yang menguasai segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Al-Qur'an menerangkan ya tentang roh, karena ada banyak orang yang ingin mengonfirmasi, bertanya pada Rasulullah SAW, penasaran dengan roh, ya, maka kemudian turun ayat memberikan penjelasan singkat dan padat. Quran surah ke-17 ayat 85. Saya ingatkan sebentar ya pada teman-teman, ini kajiannya agak dalam. Ya, agak dalam, jadi butuh fokus, butuh konsentrasi, tapi nanti di akhir Anda akan temukan ya manfaat apa yang kita bahas ini. Baik ya, fokus baik-baik, serius dalam menyimak ya, dan niatkan ikhlas karena Allah supaya mendapat percepatan dalam pemahaman. Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengonfirmasi ya kan, tentang roh. Hakikatnya bagaimana dan turunan-turunan lainnya. Kalau menggunakan fi'il mudhari bentuknya dari kata sa'ala yas'alu, jamaknya yas'alun gitu kan. Saya pernah sampaikan mudhari itu setidaknya punya 3 pendekatan makna. Present, continuous, and future. Gitu kan? Jadi ada sifat keberlangsungan, sifat terus yang berlangsung. Artinya ketika ayat itu diturunkan menjawab pertanyaan di masa itu, present, pada saat itu, gitu kan? Nah, menariknya Al-Quran memberikan kesan bahwa bukan hanya umat di masa itu saja yang akan mungkin bertanya. Umat setelahnya, generasi setelahnya, mungkin juga ada ketertarikan untuk mencari hakikat ini seperti apa. Ingin meriset, ingin lihat, ya, ingin tahu seperti apa fungsi ruh dan sebagainya. Ya kan? Nah, apa jawaban dari Al-Quran? Allah langsung menyampaikan, dan inilah pemberi kehidupan. Sumbernya kan dari Allah semua. Qulir roho min amri rabbi. Katakan, jawab Muhammad SAW, semua yang terkait dengan roh itu urusan Rabbku, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan untuk mencapai berbagai hal itu kecuali sedikit. Yang sedikit aja udah luar biasa, gitu kan? Nah, dari yang sedikit ini kita bisa manfaatkan untuk menggali esensi kehidupan kita. Bagaimana cara membacanya? Al-Quran memberikan sebuah clue-nya, isyaratnya. Kata Al-Quran, Qulir roho min amri rabbi. Katakan semua terkait roh itu kembali kepada Rabbku, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada Allah, kita harus melihat bagaimana Allah menerangkan kepada kita tentang roh ini.
Dan keterangannya ini ada dalam firman-Nya. Dan firman ini dalam apa? Dalam Al-Quran terkumpul ya. Ya, dan dahsyatnya Al-Quran men-challenge kita semua untuk meneliti kebenaran kalau itu firman. Makanya saya sering katakan, tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini, ya kan, yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenarannya sebagai firman Tuhan, kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sampai kemudian mengajak untuk meriset, ya, menantang siapapun yang meragukan dan sebagainya, cek dulu, lihat dulu. Kalau sudah yakin, sudah baik, sudah benar, dan seterusnya, ya silahkan. Yakini, kaji, dan seterusnya. Dan itu pun nggak dipaksa. Itu indahnya gitu. Ya, itu indahnya. Nah, kembali ke sini. Sekarang kita melihat ya, bagaimana roh ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan nanti ada buku-buku yang juga banyak ditulis oleh ulama terkait dengan ini. Dengan? Ya. Nah, ternyata roh ini ketika dijelaskan tuh Masya Allah gitu ya. Dari mulai kemudian bagaimana jalannya ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik jadi nafas, tadi setelah saya terangkan, punya dua karakter, bagaimana fungsinya dalam kehidupan, Anda bisa lacak pada keterangan saya yang terdahulu. Dan yang paling menarik adalah secara cepat di sini Allah sampaikan tentang menunya dan keterkaitannya dengan din, agama dan ibadah. Di sini terletak kemudian ada karakter ya, yang menggerakkan seluruh inti kehidupan disebut dengan takwa. Di dalam takwa pun ada intinya juga disebut dengan iman yang punya 6 pokok, pernah saya terangkan. Ya. Jadi di sini ada iman, di sini ada karakter moral yang terkumpul, akhlak, semua sifat baik ada di sini, di jiwa ini. Jujur, sabar, tawadhu, dan